Cindaku, atau yang disebut juga manusia harimau ini, merupakan makhluk mitologi berwujud manusia namun dengan fisik seperti harimau. Monster ini dikatakan berbadan besar layaknya harimau biasa, namun bisa berdiri seperti manusia pada umumnya. Konon makhluk ini adalah perwujudan dari seorang yang menguasai ilmu magis yang tidak masuk akal. Seorang tersebut mendapatkan ilmu yang diperoleh dari leluhur mereka yang bisa merubah diri menjadi sosok monster atau siluman harimau. Sosok ini juga dikatakan merupakan seorang pendekar yang menguasai ilmu bela diri atau ilmu silat harimau. Dan seorang Cindaku melakukan pertapaan dalam waktu yang lama untuk bisa membuat dirinya menjadi sosok siluman. Sosok ini dapat berubah jika seorang tersebut meletakkan dada mereka ke tanah kelahiran mereka sendiri. Namun seorang ini tidak bisa berubah di tempat lain selain tanah kelahirannya. Cerita mitos Cindaku ini terbentuk dari legenda masyarakat Kerinci, Provinsi Jambi di Pulau Sumatera. Seorang Cindaku ini merupakan sosok manusia biasa, namun dikatakan memiliki ilmu yang ilmunya tersebut tidak bisa dipelajari oleh siapapun. Namun ilmu ini diwariskan dari nenek moyang mereka. Masyarakat Kerinci sendiri berpendapat bahwa kekuatan Cindaku bukan dari sebuah kekuatan magis, melainkan kekuatan tersebut berasal dari mantra adat turun-temurun di desa tersebut. Kekuatan dari Cindaku terbentuk bukan tanpa alasan. Cindaku memegang peran penting antara manusia dengan para harimau hutan, dan bisa dikatakan Cindaku merupakan perantara jika terjadi sesuatu antara harimau dan manusia. Namun apakah benar sosok manusia dengan wujud setengah harimau ini hidup di daerah Kerinci? Atau mungkin hanya dongeng terdahulu yang dibuat-buat sehingga menjadi cerita rakyat yang dipercayai sampai sekarang? Ranah Minang mungkin memiliki banyak legenda, dan salah satu legenda manusia harimau atau Cindaku ini. Cindaku atau manusia harimau merupakan legenda yang berasal dari Kerinci, wilayah Jambi di Pulau Sumatera. Gambaran dari Cindaku ini merupakan sosok siluman atau monster berwujud manusia setengah harimau, yang digambarkan berbentuk badan manusia, bisa berdiri tegap namun dengan kepala seperti harimau, serta mempunyai cakar layaknya kucing besar. Cindaku memiliki cerita hampir mirip dengan legenda werewolf. Jika werewolf adalah gabungan manusia dengan serigala, maka Cindaku adalah perwujudan dari manusia dengan harimau. Cindaku ini merupakan seorang yang memiliki ilmu turun-temurun dari nenek moyang mereka. Pada awal kisah cerita Cindaku ini adalah seorang manusia yang bernama Tingkas. Tingkas adalah orang-orang yang memiliki ikatan batin yang sangat dekat dengan harimau. Sebegitu dekatnya hingga dikatakan sewaktu-waktu bisa membuat dirinya dapat berubah menjadi sosok siluman harimau ini. Tingkas yang merupakan nenek moyang masyarakat Kerinci ini membuat peraturan kesepakatan bersama antara manusia dengan harimau agar saling menjaga satu sama lain. Tingkas dapat mengubah wujudnya menjadi harimau dan menengahi antara kedua kelompok, yaitu manusia serta harimau ini. Tingkas bersedia mengikuti kesepakatan itu karena dulunya banyak kejadian pertumpahan darah yang melibatkan manusia dan hewan. Manusia sering memburu dan membunuh harimau, serta sebaliknya, harimau memangsa manusia yang masuk ke hutan dan merusak sebagian tempat tinggal harimau. Dan juga harimau sering memburu ternak serta menyerang manusia yang sedang berkebun. Kesepakatan itu mengatur manusia tidak boleh mengganggu kehidupan harimau, serta sebaliknya. Jika terjadi pelanggaran dari salah satu manusia atau harimau, maka Cindaku akan turun tangan dan tanpa segan akan langsung menyerang orang yang bersalah. Hal yang sama berlaku bagi harimau. Jika harimau mengganggu dan membuat onar di kawasan manusia, maka ada sanksi tersendiri bagi si raja hutan tersebut.
Perjanjian itulah yang diciptakan sebagai perjanjian batas wilayah antara kedua makhluk ini. Dan terdapat sebuah kutipan yang mengatakan mengenai perjanjian tersebut yang berbunyi, berlaku hingga ranting mati yang ditanami di tanah waktu itu tidak tumbuh berdaun apalagi berbunga, yang berarti perjanjian tersebut akan bersifat kekal dan berlaku hingga anak cucu kelak, atau bisa dikatakan perjanjian ini akan dibuat untuk selamanya. Dari segi fisik seorang Jindaku, mungkin kebanyakan orang belum tahu pasti apakah benar legenda ini menggambarkan sosok hewan harimau berwujud manusia. Gambaran dari Jindaku sendiri, mungkin kebanyakan orang belum tahu pasti karena mereka mempercayai bahwa Jindaku cerita yang turun-temurun dari nenek moyang dulu. Namun kalaupun ada, mungkin tinggi dari Jindaku ini sama seperti layaknya harimau berdiri tegak dengan tinggi sekitar 3 meter. Dan dari kisah ini pun belum ada bukti fisik yang bisa membuktikan siapakah sebenarnya Jindaku. Jindaku memiliki sisi manusia yang berasal dari kerinci. Meskipun tidak semua orang kerinci bisa dikatakan sebagai Jindaku. Jindaku hanyalah orang-orang yang diberi darah tingkas atau ilmu tingkas yang diwariskan. Dan tidak hanya itu, orang tersebut harus memiliki ilmu spiritual yang tinggi dan mampu menampung ilmu yang diwarisi oleh tingkas untuk menjadi seorang Jindaku. Tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan legenda manusia harimau ini tercipta, khususnya masyarakat Kerinci sendiri. Tapi yang pasti legenda ini hingga kini masih menjadi kepercayaan dalam masyarakat Kerinci. Jika mendengar sekilas cerita ini, tampaknya memang legenda yang diceritakan ini terdengar amat berkaitan dengan unsur magis seorang. Tapi ternyata tidak begitu bagi warga Kerinci. Menurut kepercayaan mereka, manusia harimau ini hanya bisa berubah saat ada di tanah kelahirannya dengan cara menempelkan dadanya di tanah dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan ilmu hitam, dan lebih cenderung sebagai kemampuan, ilmu atau mantra yang menjadi hal turun-temurun demi menjaga hubungan kehidupan antara manusia dan harimau yang kini sudah semakin sedikit jumlahnya. Terlepas dari legendanya, dulu harimau dihormati oleh masyarakat Kerinci sehingga hewan itu dipanggil datuk atau tuan. Seiring waktu, harimau kemudian menjadi inspirasi aliran ilmu bela diri yang disebut silat harimau. Bela diri ini menggunakan senjata yang disebut kerambit yang menggambarkan kuku dari sosok harimau ini. Ada pula mitos yang mengatakan bahwa pesilat yang sudah lama atau mahir menguasai aliran ini dapat berubah wujud menjadi wujud harimau. Namun, kisah di balik mitos Jindaku tidak hanya menceritakan pada penggunaan kemampuan gaib yang dimiliki oleh para Jindaku, melainkan lebih membahas tentang hubungan manusia dengan harimau. Hal ini semakin diperkuat mengingat seringnya kejadian manusia menjadi santapan seekor harimau karena telah melewati batas wilayah. Dan mungkin hal inilah yang menjadi dasar adanya kisah legenda manusia harimau Jindaku. Namun menurut kalian, apakah monster ini benar-benar ada? Atau hanya sebatas dongeng masyarakat?